Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendradi, NIM saya 2255201053. Di sini saya akan membuat form input mahasiswa STT Dumai menggunakan HTML dan CSS. Yang pertama, kita buat dulu untuk file HTML-nya. Kita buat saja tugas.html. Itu kita ketik drop, kita tab. Di sini langsung kita masuk ke body. Yang pertama kita buat untuk div kelasnya. Setelah itu kita buat untuk label H2-nya itu H2 form untuk mahasiswa STT. Setelah itu kita buat formnya. Form kita buat untuk yang pertama itu labelnya. Kita buat saja nih label nama. Kita buat inputnya, input tp text id-nya nama itu saja. Nah, ini bisa kita hapus, kita nggak usah pakai disorder. Setelah itu kita salin-salin aja, kita ubah-ubah namanya. Nama itu buat jadi name. Ini saya buat juga name. Di sini kita akan buat itu jurusan ya. Kita buat jurusannya aja. Kita buat jurusan. Nah, di sini kita membuat itu menggunakan option value ya. Jadi di sini tidak input tipe, jadi input select name. Oke, hapus select name jurusan. Nah, sini kita buat option value option. Kita buat pilih jurusan. Pilih jurusan. Tab ini option value. Kita buat teknik informatika yang pertama. Ini kita salin-salin aja. Kita ganti
Jadi teknik informatika jadi teknik industri tempat ini jadi teknik sipil. Jika sudah di sini kita akan memberi jarak ya. Kita coba BR. Setelah itu kita buat yang keempat itu ada alamat. Ini kita salin yang tadi aja, kita ganti menjadi alamat. Alamat. Setelah itu yang terakhir itu ada nomor HP ya kita masukin. Sama seperti tadi kita salinnya kita ganti jadi nomor HP. Terus kita buat untuk inputnya kita buat untuk buttonnya ya, button tipe. Buat button tipe, tipenya tuh submit, kita saja submit. Di sini kita buat nama menjadi daftar. Jika sudah seperti ini, Ctrl S, kita run, kita cek seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya masih seperti ini ya, masih belum sempurna atau belum bagus. Untuk memperbagusnya kita menggunakan yang namanya CSS. Kita buat CSS-nya. Selanjutnya, setelah kita membuat form menggunakan codingan HTML, di sini kita akan merapikannya atau merubah tampilannya supaya lebih menarik atau lebih cantik menggunakan CSS ya. Di sini yang pertama kita buat dulu file CSS-nya. Kita buat aja file.css nama filenya. Setelah file sudah dibuat, di sini kita hubungkan terlebih dahulu dari file HTML untuk terhubung ke file CSS menggunakan link CSS. Kita tap aja nih. Nah, otomatis di sini harusnya style CSS sama seperti nama file yang kita buat style.css. Yang pertama di sini kita akan membuat itu bagian body ya untuk supaya tampilannya berbeda. Kita buat body. Yang pertama kita ubah dulu fontnya supaya menarik. Kita buat font family apa ya? Arial. Kita buat Arial. Kita tip aja nih. Kita buat dua ini aja. Kita hapus yang bagian tengah nih. Oke. Setelah itu kita buat background colornya. Background color kita buat aja warna blue karena STT warna biru ya. Kita buat aja blue. Kita buat display. Display itu kita bikin flex justify content kita buat di tengah ya, center ya, center. Untuk flag itemnya samakan aja, kita buat di tengah ya, supaya di tengah. Center hacknya kita buat 100 pihak, margin kita buat 0 aja. Nah, di sini
kita buat body itu untuk mengatur gaya elemen ya, atau halaman pada webnya. Yang ini fontnya untuk mengatur font di web kita ini, Flutter ini, fontnya nanti akan berubah. Kalau untuk background colornya nanti ini, yang warna putih ini jadi warna biru. Display ini untuk mengatur tampilan elemen menjadi fleksibel ya, lebih fleksibel gitu. Kalau untuk justify content ini, dia mengatur posisi elemen ya. Ini kan awalnya nih di tepi ya, nanti dia kita buat center jadi di tengah. Kalau item ini kita buat di center juga. Eh, Marginnya kita mengatur halaman web. Kita kontrol S aja. Ini kan seperti ini awalnya, sebelum apa? Sebelum ada CSS-nya. Ini setelah kita hubungkan ke CSS, jadi seperti ini. Dia akan berada di tengah. Dan fontnya pun berubah. Setelah itu kita buat bagian kontainer ya. Kita buat kontainer. Kontainer untuk mengatur gaya elemen kelas. Jadi dia akan muat begitu nanti. Kontainer. Kita buat di sini backgroundnya, ini ya kita lihat backgroundnya warna putih. Terus padding, buat paddingnya coba aja 20 px. Setelah itu kita enter, kita buat border radius ya, border radius kita buat 10. Itu kita buat box shadow nih, kita buat aja 0 10 px. Kita buat RGB. Nah di sini kita buat aja 00 semua, 0 0 0. Sini kita buat 0,1 ya. Itu kita buat ya, widthnya kita buat 300 px aja, 300 px. Kontainer ini ya memang untuk mengatur kayak elemen ya, dengan kelas. Kalau background ini kita buat jadi warna putih nanti. Kalau padding ini untuk mengatur jarak antar konten atau batasan elemen. Kalau border radiusnya untuk mengatur sudut elemen kayak melengkung gitu, berapa gitu lengkungannya, tidak tidak runcing. Shadow ini untuk mengatur bayangan elemennya. Sedangkan width ini mengatur lebar elemen ya, yang berapa kita buat. Kita buat ini kan di sini 300 px. Kan sebelumnya seperti ini. Ctrl S, lihat perubahannya. Nah, dia akan di dalam kontainer ya, yang kita buat nih, inputannya. Setelah itu kita rapikan dulu untuk dari bagian atas ya. Kita rapikan di bagian form mahasiswa STT nih. Di sini kita buat aja A2 ya. A2. A2 buka kurang kita buat di di tengah ya. Kita buat tengah, kita buat text align, kita buat center. Kita buat warna warna tulisan form mahasiswa STT ini menjadi warna biru ya. Kita tes. Kalau kita cari warna blue. Nah, konfirmasi. Lihat. Nah, dia di tengah dan warnanya berubah. Ini khusus untuk H2 ini. H2 ini yang ini nih, yang formasi STT. Nah, itu kita buat untuk bagian label ya. Kita buat labelnya untuk mengatur gaya elemen. Kita labelnya ini, yang ini nih, nama ini, jurusan ini. Kita buat nih menjadi bold ya, menjadi tebal aja, supaya jelas. Kita buat label, kita buat font, font,
font white ya, font white board supaya tebal. Kita lihat, nah ini kan sebenarnya masih tipis ya atau belum tebal ya. Nama, name, jurusan, alamat, nomor HP, kontak, kita total. Nah, dia jadi tebal ya, karena kita ubah menjadi board di label ya. Setelah itu kita masuk langsung ke bagian inputan ya, inputnya yang ini nih, kita ubah. Biar rapi ini kan masih belum teratur. Coba aja input, karena di sini kita ini inputnya, input, input kita buat widthnya dulu ya. Nah, kita buat 100 px, 100%. Untuk paddingnya kita buat 5 px aja. Terus kita buat marginnya ya. Margin kita buat 5 px, 0, 15 px. Nah, setelah itu kita buat border ya. Border atau bingkai ya. Border coba aja 2 px. 2 px solid. Kita buat warna bordernya tuh warna biru ya. Biru berarti 40 RGB virtual. Itu kita buat border radius. Border radius. Nih, kita tap border radius kita buat 5 px aja. 5 px. Inputnya untuk mengatur ini ya supaya rapi deh. Kita ubah nanti biar rapi. Yang ini ya untuk mengatur lebar elemennya. Kalau padding mengatur jaraknya sama seperti di atas tadi. Kalau margin ini untuk mengatur margin elemen. Dengan border ya untuk mengatur batas elemen, batasnya gitu. Border radiusnya untuk mengatur sudut berapa lengkungan itu, seberapa lengkung. Kontras, kontras. Ah, jadi seperti ini. Jadi seperti rapi. Jadi lebih tersusun dengan rapi. Ini belum ya, karena ini kita buat di sini tadi apa? Kita buat di sini tadi. Oh, select ya. Karena tadi sini kan input, khusus input. Yang ini nih, input. Di sini cuma select ya untuk jurusan. Kita samain aja sama untuk bagian inputnya. Select, samain aja sama untuk inputnya. Copy aja. Oke. Nah, kan beda sendiri nih tadi karena belum kita ini juga kita CSS kan. Kita Ctrl S, kita lihat. Nah, sama jadi rapi seperti tombol inputan yang lainnya. Di sini tinggal bagian from daftar ya. Button berarti. Button kita buat button. Button buat juga 100% juga samain aja heading 10 tag backgroundnya kita buat warna biru ya ini, tapi ini kita agak biru muda sedikit. Setelah itu kita buat color ya. Color
kita buat bekerja, buat bernanan, border radius, 50 pixel, 5 px, kita buat kursor, kursor pointer. Untuk apa kursor pointer ini ya untuk mengatur kayak misalnya saat diarahkan tuh dia agak berubah gitu warna. Kan sebelumnya seperti ini ya, buatnya masih jelek, masih belum enak lah untuk dilihat, masih kecil dulu. Kita buat, kita atur pakai CSS, kita masukin S, kita lihat, nah jadi seperti ini. Oh ya, di sini kita buat dulu kode button hover ya untuk mengatur gaya elemennya saat diarahkan gitu. Tempat aja berarti button button hover, button hover, ground, warna, oke, kontras. Nah, kita nih berubah warnanya. Kalau di kita arahkan kursor gini, jadi berubah. Jadi ini setelah dimasukkan codingan CSS menjadi lebih rapi, lebih enak dipandang. Kita tes, ya, name, irisan, alamat, nomor HP. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.